Yang ada posisi Itu nggak dapat. Gulung ke sono. listrik yang nyala. Oke, ya sekarang dipasang aja nggak apa-apa. Sudah Bu. Ini ke sini kan? Kompresornya. Sana kan. Yang putih itu apa? Yang putih itu Nggak usah terlalu gede. Bukan apa-apa. Iya dulu. Udah, itu udah nyala. Itu di sana. Lupa. Udah. Nah, kalau kompresornya udah nyala, ini Anda langsung buka ya. Kalau kompresornya udah nyala, ini apa namanya? Laju alirnya harus segera dibuka ya. Karena kalau misalnya ini nggak aku buka, kompresornya kan dorong terus tuh. Anda nyumbat saluran udaranya di bagian pipa ini. Pilihannya ya kompresornya rusak atau Pecah. iya pecah gitu. Makanya itu start awal itu saya saranin nanti di sini nolnya itu jangan 0 banget, 0,5 untuk yang laju alir. Itu. Ini kan udah matiin dulu deh kompresornya. Matikan. Ya. Anda start up dulu baru nanti nyalain kompresor ya supaya kebaca alirannya berapa untuk laju alirnya. Nyalain kompresor. Oke. Kencet ini. Marah-marah aja. Nanti presurnya diatur di 0,8 ya. Siapa sih ini? Ini 0,5, 0,8. Ini pressure nih. Ini kalau tegak lurus dia posisinya 0,8. Enggak nyala nih. Jangan 0 ya. Ini jangan 0. Ini pastikan dia di 0,5. Terus pressure-nya itu di 0,8. 0,8. Nah, dayanya nanti yang diatur apa namanya? Diatur di 20. Ada atur ini dayanya di 20. Jadi pengamatannya nanti yang di DCS itu yang ini sih pressure. Kalau di sini kan dia karena jarum ya analog, jadi nggak terlalu kelihatan dia 0,7 berapa. Di DCS itu dia 0,78 itu kebaca lah. Dibuka dari situ. Apa? Dibuka dari situ. Kalau V1 itu inputnya. Kalau ini kan ini T1 heater temperatur dari heaternya ini nanti berubah kalau misalnya Anda ubah daya dari heaternya. Ini kan saya minta Anda untuk setting di 20 watt kan ya. 20 watt itu startnya itu dia maksimal itu di 115 kalau nggak salah.
Di 115 dia heaternya itu akan berhenti otomatis manasin. Kalau dia berhenti otomatis manasin, ini nominalnya tuh minus. Jadi nanti Anda jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba ini minus. Minus itu artinya heaternya stop bekerja karena temperaturnya udah tercapai di 115 atau 100 berapa gitu. Jadi dia akan balik lagi ke 20 buat manasin lagi kalau udah turun lagi. iya udah turun lagi di WL 225. Terus ini V1 itu laju alir, harusnya nilai di sini itu sama dengan ini. Nah ini dia kan, ini kan pilihannya rentangnya itu 0,5an ya, 0,5, 1, 1,5. Ini kan dia lebih detail, sebenarnya kan nominalnya itu di 0,2. Nah ini nanti F1 di sini 0,5, kebacanya di sini 0,2, di sini kebacanya 0,5. Jadi saran saya nanti untuk F1 sama pressure Anda baca di DCS nih. Bacanya. Kalau temperatur sih Anda baca di main supply nggak apa-apa. Terus ini T1 temperatur heater ini nih heater nih. Terus ini air inlet. Air inlet itu udara dari kompresor ya. Udara kompresor, posisi sensornya di sini kan ya. T3 ini sensor udara kompresor yang masuk. Baru nanti ini ada T2. T2 itu adalah temperatur reaktor fluidisnya. Itu T2 itu nanti sensornya yang ini. Ini temperatur ini sensor temperatur. Baru nanti ada P1 fluidis bed pressure, ini sensor pressure. Gitu ya. Ini pressure di dalam fluidis bednya. Gitu. Ini aman sih sebenarnya kalau misalnya ini kan nggak posisi tertutup ya, karena kalau misalnya kita alirin udara terus tutup kan ini otomatis kacanya pecah kan. Ini kan ada filter saringan nih, ini buat jalur udara kompresor yang masuk buat keluar lagi. Ada filternya supaya nanti kalau pengadukannya terlalu kencang si resinnya itu nggak keluar dari si bednya gitu. Terus nanti kalau misalnya laju alirnya itu sudah maksimal gitu ya, laju alirnya sudah maksimal, sudah tercapai aja. Anda itu pengamatannya ada dua jenis, ada increasing laju alir, ada yang decreasing laju alir. Lockset. Ini 0,5. Ini kan kompresornya lagi bekerja nih. Setelah itu start awal mulai, terserah Anda mau videoin, mau Anda amatin satu-satu gitu. Start awalnya itu setelah 0,5 Anda mulai 8. Jadi ini Anda ubah ke 8 laju alirnya. Nah, di laju alir 8 ini Anda catat mulai dari tekanannya, P1-nya berapa, terus nanti masuk ke temperatur sih dia startnya itu di 10. Jadi belum ada pengamatan temperatur. Jadi nanti kalau misalnya sudah selesai di 8, Anda ubah ke 10, naikin ke 10. Nah, di 10 itu Anda sudah mulai ngamatin temperatur di sini. Perubahan temperatur. Jadi T1, T2. Kalau perubahan temperaturnya nanti selisih antara T1 dengan T2, sedangkan nanti alfanya itu rumus dari daya luas permukaan dibagi dengan temperaturnya. Nah, di sini nanti Anda tetap ngamatin grafik ya. Nah, ini grafiknya itu akan bergerak nih. Nanti diatur aja pengamatannya sih. Kalau pengamatannya itu laju alir, terus
berapa nih? 70 ya? 70. Kalian nyalain laju alir jangan langsung brak 70 gitu ya. Harus makanya di sini settingnya kan 8, 10, 15 baru diamatin gitu. Nah, 70. Ada catat nih. Kan tadi kita setting poinnya pressure itu di awal 0,8 kan ya. Waktu laju airnya naik, pressurnya turun. Berarti dengan kata lain, peningkatan laju air itu akan nurunin pressurnya. Gitu. Jadi nanti setelah 70 kan dia ini kayak sini datanya. Nah di bawah ini turun lagi. Setelah 70 Anda turun lagi ke 60 berapa pressurnya, turun lagi ke 50 berapa pressurnya. Jadi nanti ini untuk yang pressure naik, ini untuk data yang laju alir naik, ini untuk yang laju alir turun data pressurnya. Gitu ya. Laju alir naik, data increasingnya dicari, dapat pressurnya, tapi langsung diturunin ke 0,5, jadi dia nggak dapat pressure decreasingnya tuh nggak dapat. Data naiknya itu untuk pressure aja ya, yang temperatur sih naik aja, yang diamatin naik aja. Jadi pas nurunin laju alir, yang diamatin itu pressurnya aja. Ini harus dibuka dulu nih. Kok nggak ngebuka ya? Kayak 0,5. Udah. Kalau misalnya sudah selesai praktek, yang Anda lakukan itu sama, save dulu nih grafiknya. Jadi untuk yang Swedish saya minta grafiknya juga dilampirin. Jadi saya bisa tahu Anda ngerjain nggak sesuai prosedur yang ada. Nanti ini sama aja nge-save-nya. Pastikan grafik Anda kesimpan. Terus kenapa? Oh, ini ketinggian bed apa sensor? Oh iya, ketinggian sensor nanti di sini. Jadi setelah sudah selesai, nanti saya di laju alir, ya laju alir tertinggi di 70. Jadi nanti pas di 70 tugas Anda jangan langsung diturunin nih laju alirnya, ukur. Oke, sekali aja Bu ya. Ya sekali aja. Jadi nanti ada satu orang. Jadi titik 0 itu pas heaternya tuh di atas permukaan ini ya, rasin. Ini 0 nih. Ini 0. Ya ketinggian heater. Ini 0 nih. Itu kan disuruh naikin berapa senti? 30, 60, 3 cm, 6 3 cm. Nah ya, berarti Anda harus ngacu ke ruler. Harus ada yang ngamatin dia udah naik 3 cm, 6 cm, 9 cm. udah. Ya, kayak gitu. Yang diukur itu apa? Daya. Hilang tekanan Bu. Hilang tekanannya. Pressure loss. Sebenarnya masih
kita kan ngukurnya memang pressure loss-nya kan ya. Besok. Catat ininya aja, nilai pressurnya aja dulu. Ya. Ini P1, apa sih tadi di DCS itu? P3 ya? Ya. Yang mana? Pokoknya pressure sama temperatur aja. Di DCS itu. Ini temperatur nih, temperaturnya kan T1. Temperaturnya kan T1, T2 nih. Terus ini pressure, ini juga pressure. Tapi ini pressurnya kan waktu laju alirnya naik, ini laju alirnya turun. Ini ketinggian si sensor tekanan atau Sensor heater. heater? Ini ketinggian, ini heater. Heater. Nah, Sensornya kan dulu ya? heaternya nih, ini heater nih. Bukan sensor. Ya sensornya di sini. Nempel juga ada. Nah, setelah itu Anda matiin, turunin dulu dayanya. Turunin dayanya, Baru dari terus turunin, nolin pressurnya ya. Ini pressurnya jangan di 0,8. Nolin pressurnya. Kompresor. Setelah itu nolin daya, matiin, shutdown.